الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu tidak seperti zaman sekarang, di mana zaman sekarang banyak Al-Quran disimpan di mana-mana. Bahkan dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, Al-Quran bukan hanya berbentuk fisik saja, tetapi sudah berbentuk aplikasi. Di handphone ada, di tablet ada, di laptop ada. Pun demikian dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Di masa Nabi SAW, dari mulai pertama surat Al-Alaq turun ayat 1 sampai 5, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat supaya Al-Quran itu dihafal dalam hati mereka. Bukan hanya dihafal, tapi Al-Quran diamalkan oleh kehidupan mereka. Selebihnya Nabi SAW menyuruh para sahabat supaya Al-Quran itu dicatat. Ada yang mencatat dengan tulisan lewat pelepah kurma, ada yang mencatat di batu-batu, ada yang mencatat di daun-daunan. Jadi Al-Quran di masa Nabi SAW itu sudah dicatat. Hanya Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat, menjelaskan ini Al-Quran, ini hadis. Kalau Al-Quran surat ini ayat sekian. Para sahabat pada waktu itu menghafal Al-Quran dengan hatinya, dengan catatannya, dengan bentuk pengamalannya. Salah satu bentuk pengamalan para sahabat ketika menghafal Al-Quran adalah memurojaahnya dalam setiap sholat 5 waktu, setiap sholat sunnah, puncaknya sholat malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para penghafal di masa Nabi SAW. Sampai pada waktu itu Nabi SAW mengirim 70 lebih pasukan, di mana pasukan-pasukan ini kebanyakan para penghafal Al-Quran. Mereka kemudian dibantai. Maka Nabi SAW saat itu kemudian mengajarkan para sahabat untuk qunut nazilah. Masuk zaman Abu Bakar, Rasul SAW wafat. Abu Bakar diberi usulan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, wahai Abu Bakar, banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam perluasan wilayah Islam. Sudah selayaknya kita membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Kata Abu Bakar, saya tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, apalagi menyangkut Al-Quran seperti ini yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Umar, memang betul, tetapi kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Maka banyak usulan, bukan hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi para sahabat yang lain juga mengusulkan. Akhirnya dibentuk kepanitiaan pengumpulan Al-Quran.
Al-Jam'ul Quran bi ahdi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditunjuk pada waktu itu ketua panitianya adalah sahabat yang sangat muda, yaitu Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat penghafal Quran di zaman Nabi SAW. Rajin menulis Al-Quran, rajin memurajaah Al-Quran, rajin mengajarkan Al-Quran. Sudah selayaknya, kata Abu Bakar, Anda menjadi ketua. Apa komentar dari Zaid bin Sabit? Kata beliau, daripada saya dibebani tugas untuk mengumpulkan Al-Quran, lebih baik saya memindahkan bukit Uhud ke arah yang berseberangan, karena berat tugasnya. Tapi karena banyak desakan dari para sahabat yang lainnya, sehingga beliau mau. Dan ini terjadi kurang lebih tahun 12 tahun 13 Hijriah pasca peristiwa perang Yamamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Zaid bin Sabit, oke, kalau begitu saya akan menjadi ketua pengumpulan Al-Quran di masa Anda, tapi dengan catatan kita harus bermusyawarah menentukan hal-hal, kaidah-kaidah supaya Al-Quran ini betul-betul terjaga keautentikannya. Maka disepakati pada waktu itu musyawarah besar-besaran para sahabat, disetujui oleh Zaid bin Sabit, disetujui oleh Abu Bakar. Maka langkah pertama, aturannya, saya tidak mau mengumpulkan Al-Quran selain dari waktu ba'da subuh. Maka pada waktu itu para sahabat besoknya rutin ba'da subuh, sebelum bekerja, sebelum berkebun, sebelum berbisnis, sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, murajaah Al-Quran. Zaid bin Sabit kemudian membacakan dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nyicil tiap hari. Syarat pertama harus subuh. Yang kedua, ketika nanti saya membacakan, karena saya hafal seluruh Al-Quran, tapi dikhawatirkan hafalan saya rusak, saya akan membacakan, kemudian para sahabat harus bersaksi bahwa betul ini bacaan dari Nabi SAW. Tidak cukup dengan itu, harus ada 2 saksi berbentuk catatan, yang catatan tersebut ditulis di zaman Nabi SAW. Catatan yang ditulis zaman sekarang tidak berlaku, harus ditulis di zaman Nabi SAW. Jadi tidak cukup dengan pengakuan bacaan, tapi harus berbentuk ada bukti fisik catatan orang tersebut yang ditulis di zaman Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian bersaksi bahwa ini adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah? Betul, kami bersaksi. Mana catatannya? Ini catatannya. Banyak para sahabat yang mencatat. Terus selesai Al-Fatihah, terus masuk surat berikutnya, masuk surat berikutnya, masuk surat berikutnya, masuk surat berikutnya, sampai surat At-Taubah ayat terakhir, ayat 128 dan 129. Mentok. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, saya akan membacakan satu ayat. Ini ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, dan seterusnya. Apakah kalian bersaksi bahwa ini adalah Al-Quran? Kata para sahabat, syahidna jami'aniyah, kami bersaksi bahwa lafaz ini adalah Al-Quran. Kalau betul ini lafaz Al-Quran, saya minta bukti catatannya. Para sahabat pada waktu itu pada subuh berkumpul di masjid Nabi SAW. Tidak ada satupun yang punya catatan tersebut. Tidak ada yang satupun punya catatan ayat tersebut. Ini bahaya nih, kata Abu Bakar. Kenapa? Karena ini ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, pengangkatan diri dari Allah sebagai Rasul terakhir. Masa kita mau buang? Terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh membacakan ayat itu pada subuh, tidak ada satupun yang punya catatannya. Banyak yang
hafal tapi harus ada catatannya, karena ini hasil musyawarah. Maka pada waktu itu oke, kita ambil jalan tengahnya, kita lewat surat At-Taubah ini, masuk surat berikutnya, sampai kemudian selesailah dari At-Taubah sampai Anas pada waktu itu, dan kemudian mengulang lagi ke surat At-Taubah. Wahai Zaid bin Sabit kata Abu Bakar, sudahkah Anda menemukan orang yang mempunyai catatan surat At-Taubah ayat 128, 129 itu? Kata Zaid bin Sabit, demi Allah wahai Abu Bakar, tidak ada satupun orang saya menanyakan catatan tersebut kepada seluruh sahabat yang rutin sholat subuh pada waktu, bukan hanya pada waktu subuh saja, tetapi saya kemudian lari ke pasar, saya kemudian lari ke perkebunan, lari ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat, menanyakan satu sahabat untuk memasukkan ayat ini. Tidak ada satupun yang punya di antara mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besoknya Abu Bakar mengumpulkan para sahabat pada sholat subuh. Subuh dulu dengan subuh sekarang berbeda. Kalau sekarang sudah banyak lampu kelihatan orang, pada waktu itu berbaris setelah sholat subuh, kata Abu Bakar sambil menangis, wahai para sahabat, barangkali tolong cari lagi di rumah Anda, baik itu di belakang rumah Anda, di bawah kasur Anda, di tempat A, B, C dan seterusnya, barangkali ada catatan-catatan yang tersisa dari tulisan kalian berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW ini. Besoknya dicari tidak ada, dicari tidak ada. Maka para sahabat hampir mau sepakat mau membuang ayat ini karena tidak ada catatannya. Besoknya kata Zaid bin Sabit, kalian semua harus tahajud malam ini, harus saum, dan besok kita akan berkumpul kembali. Berkumpul kembali ingin memutuskan ayat itu, sampai kemudian barangkali di antara kalian ada yang punya catatan ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil raufur rahim. Barangkali tersisa ada catatan ini. Maka kemudian ada sahabat yang paling belakang, ada ya Zaid bin Sabit, wa ya Amirul Mukminin, saya punya catatannya. Siapa? Tidak terlihat orang yang di belakang, karena di subuh hari masih gelap. Saya, wahai Amirul Mukminin, siapa saya itu? Saya punya catatan. Kenapa Anda baru berkata sekarang? Kata sahabat tersebut, karena saya baru berkata sekarang, karena hari-hari sebelumnya tidak ada yang mengaku punya catatan. Percuma kalau saya menyebutkan tetapi tidak ada yang mengaku. Tapi karena sudah mentok, saya khawatir ayat tersebut akan dibuang. Barangkali penyaksian saya bisa kemudian diterima. Maka kemudian silakan datang ke depan. Maka ketika datang ke depan, ternyata para sahabat semuanya takbir. Takbir yang paling keras suaranya pada waktu itu adalah Zaid bin Sabit dan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Anda, kenapa wahai Abu Bakar? Anda adalah Abu Huzaimah Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Para sahabat kemudian semuanya menangis. Sahabat yang datang ke depan pun teraneh-aneh, kenapa, ada apa ini? Maka pada waktu itu, hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Abu Bakar menjelaskan, ternyata sahabat Abu Huzaimah ini adalah sahabat yang membela Nabi SAW ketika Nabi akan dihukum oleh kabilah-kabilah Yahudi. Ketika itu Nabi melakukan transaksi, maka dicurangi oleh orang-orang Yahudi. Maka kata orang-orang Yahudi, kalau kamu benar Muhammad, harus ada saksi. Nabi mau dihukum pada waktu itu. Dan ternyata yang bersaksi terkait jual beli yang sah pada waktu itu adalah Abu Huzaimah Al-Ansari. Maka Nabi SAW selamat dari hukuman orang-orang Yahudi yang mau menzalimi Nabi SAW gara-gara difitnah tidak adil dalam jual beli. Maka Nabi kemudian menarik Abu Huzaimah Al-Ansari di hadapan para sahabat di tempat yang sama pada waktu itu. Dia berdiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Yohanes, ini adalah Abu Huzaimah Al-Ansari. Fa idza syahida fa syahiduhu ka syahidain." Kalau dia bersaksi, maka saksinya sama dengan dua orang saksi, tidak butuh bukti apapun.
Maka para sahabat kemudian semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zaid bin Sabit, catat ayat ini, masukkan ke dalam Al-Quran 30 juz. Maka kemudian Al-Quran lengkaplah 30 juz pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barakallahu fi wa lakum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkumpullah Al-Qur'an tapi belum dibukukan dari awal sampai, hanya disimpan. Surat ini ada di ruangan ini, surat ini ada di ruangan ini, terus 30 juz ada di ruangan ini. Masuk zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkembang sekali pembukuan Al-Qur'an karena Umar bin Khattab sibuk dengan perluasan wilayah Islam. Kemudian diteruskan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas usulan sahabat Abu Hudzaifah al-Yamani pada tahun 25 Hijriah. Al-Quran kemudian ditulis ulang oleh para sahabat, panitia-panitianya dibentuk kembali sampai kemudian Al-Quran ditulis dengan tulisan tanpa titik, 30 juz lengkap, dan baru kemudian diberikan titik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimana atas rekomendasi Abu Aswad ad-Duwali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Al-Quran zaman Utsman bin Affan. Al-Quran yang asli pada waktu itu disimpan di kota Nabi SAW di Madinah. 5 kemudian berbentuk kopian yang ditulis ulang dengan menyalin Quran yang asli itu, disebar ke seluruh penjuru Islam. Ada yang sebar ke Mekah, ada yang sebar ke Mesir, ada yang sebar ke Irak, ada yang sebar ke Syam, ada yang sebar ke Yaman. Jadi semua wilayah Islam itu hanya 5 mushaf. Satu yang aslinya di Madinah. Tapi semua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para penghafal Al-Qur'an. Hadirin, mari kita merenung. Dulu Quran cuma dicetak 6 cetakan, tapi semua menjadi para penghafal Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran. Kita yang di masjid ada Quran, di rumah ada Quran, di handphone kita ada Quran, di tab kita ada Quran, di laptop kita ada Quran, di tempat manapun juga baca Quran. Masa kita mau mengabaikan bacaan Al-Quran? Tidak ada agenda untuk mengkhususkan membaca Al-Quran, merenungi bacaannya, mengamalkan Al-Quran, jauhkan membacanya pun jangan. Padahal Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita semua, motivasi bagi kita semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran serta mengamalkannya. Berarti kalau ada orang yang tidak mau belajar Al-Quran, bukan dikatakan umat terbaik Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian memberikan jaminan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca di dunia ini kelak akan memberikan syafaat ketika semua tidak ada yang menolong kita kecuali hanya Al-Quran yang rutin kita baca. Terakhir Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita semua. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lam harf mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas sampai 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu kata Nabi satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita itu melalui proses yang sangat panjang. Kehebatan para sahabat, ikhtiar maksimal para sahabat sudah mereka lontarkan, sudah mereka usahakan untuk generasinya, untuk generasi kita sekarang, generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahli Al-Quran yang senantiasa selalu mengagendakan membaca Al-Quran, memaksakan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita amalkan dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.